Disclaimer dulu, untuk konten ini tidak diperuntukkan bagi kalian yang penggemar diehard, penggemar Korea Selatan ya. Jadi ini cocok sih untuk kalian yang mau mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal dunia entertain Korea Selatan. Hanya di Ngebacot edisi Ramadan. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang bisa bersama-sama dengan kita bahas tentang dunia entertain Korea Selatan ini, oke? Jadi ini bukan berarti orang ini kita datang dari Korea Selatan ya, tapi seperti teman-teman juga, dia nonton, dia memperhatikan, dan ya beliau ini kenapa diundang karena dia sudah punya pandangannya sendiri bahwa ini dunia entertain Korea Selatan itu yang kayak gini kita ambil baiknya, buruknya kita ya begitulah. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kalian ambil, tidak hanya buruknya saya tentang Korea Selatan, tapi ada hal yang baiknya juga kalau menurut beliau. Jadi ini langsung aja saya kenalkan Bung Ahmad Randy. Masya Allah. Jadi Bung, kesibukan sekarang selain memperhatikan perkembangan dunia entertain? Kalau untuk kesibukan sekarang, kesibukannya saya itu freelance, gitu kan, freelance, terus juga editing video di salah satu channel YouTube selaku Balik Dai ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Dia punya konten YouTube dan saya jadi editor videonya seperti itu. Dia begitu kerjanya kerja serabutan dan freelance gak jelas. Ya. Dan pastinya tetap ininya kebanyakan nyimak, nonton, ya, sekalipun sebenarnya masih X. Dulu kan ini sekarang sudah X. Apa ya? Korea X itu kan saya udah dulu dalam artian suka drama, suka K-pop. Sekarang dunia X tetap suka tapi dibatasi artinya tontonan kita dibatasi, maksudnya nggak terlalu fanatik seperti sebelumnya. Sebelumnya misalkan kita kan over sekali, misalkan nonton drama dari misalkan gitu kan sampai dari pagi misalkan sampai sore gitu kan, sampai kelewatan waktu sholat kita tidak tahu. Nah itu yang difilter. Kalau udah masuk waktu sholat ya sholat dulu, nanti dilanjutkan. Kok bisa berpikiran untuk membatasi tontonan? Iya, karena apa ya, alhamdulillah karena mungkin karena udah hijrah gitu kan. Nah, kalau udah hijrah kita tahu batasannya untuk mencintai Korea itu sampai kayak gimana seperti itu. Sangat religius sekali teman-teman, Insya Allah. Sesuai dengan bulan Ramadan kita ini ya. Iya begitu maksudnya apa ya, intinya misalnya dia suka, sekalipun kau suka Korea, sekalipun kau suka K-pop, dramanya, apapun tentang yang berbau-bau Korea. Nah, misalkan kau harus tahu batasan sampai di mana, khususnya yang muslim ya, muslim. Nah, kalau muslim ini khususnya untuk perempuan juga paling banyak, ini perempuan pengikut itu yang suka Korea itu biasanya perempuan paling banyak. Jadi jangan sampai itu melalaikan, gitu kan. Kalau nonton drama sampai berepisode, apalagi kalau bulan Ramadan itu kan untuk mengisi kekosongan tahu, untuk sambil ngabuburit tuh supaya nggak kerasa waktu. Kayak saya dulu begitu, kalau bulan puasa nonton drama dari pagi gitu kan, dulu sebelum zaman-zamannya masih gokil gitu kan. Nonton dari pagi sampai sore nonton drama, pokoknya nggak terasa waktu, nggak lapar. Pas udah sore, mandi sore, udah siap-siap berbuka puasa. Nah ketinggalan nih dong zuhurnya, baca Qur'annya. Padahal bulan Ramadan itu kan baiknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kan berlipat ganda tuh, betul tidak? Betul mas? Ya, itu jawaban untuk kalian yang umat Islam, yang di luar kalian cari agama kalian masing-masing jawaban. Kita langsung aja sih ya, langsung aja apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanyakan ini pertanyaan-pertanyaan dari berbagai riset pemberitaan ini, Bung. Kita masuk pertanyaan pertama. Jadi kalau kita lihat sejarah, Korea Selatan itu merdeka 18 Agustus 1945. Sedangkan Indonesia sehari sebelumnya 17 Agustus. Tapi kenapa dunia seni mereka sekarang yang lebih maju ketimbang Indonesia? Ada gejala nggak yang dilihat sama Bung Ahmad Randy? Oke, gejalanya ya. Iya, sehingga kok bisa sehingga Korea ini langsung meroket gitu kan, apalagi di industri hiburan. Betul. Kalau menurut saya ya,
berdasarkan juga yang saya baca, terus apa namanya yang saya tonton juga gitu kan, berdasarkan sejarah-sejarah terkait perkembangan industri entertain, hiburan dan lain sebagainya terkait Korea itu. Jadi Korea itu kan merdeka ya betul 1945 dan itu sehari setelah Indonesia. Kan Indonesia 17 Agustus, sedangkan Korea itu kan 18 Agustus. Nah, seperti itu dan mereka itu nggak langsung merdeka pada saat itu. Nah, mereka langsung setelah dijajah itu setelah merdeka mereka masih perang pada saat itu. Mereka masih perang dan itu perang saudara antara Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, itu terjadi sekitar 8 tahun. Jadi dia itu selesai pada saat sampai sekarang belum selesai sebenarnya, tapi bisa dibilang kayak gencatan senjata lah pada saat itu 1953. Jadi dari 1945 itu 8 tahun ke situ 1953. Dan di situ negara Korea Selatan mulai berpikir untuk membangun industri perekonomiannya. Nah, jadi industri perekonomian sama sosial developmentnya kayak buat plan-plan perencanaan. Nah, sampai sekarang seperti itu. Dan di tahun ini di tahun 1998 itu negara Korea itu Kementerian Kebudayaan itu mulai berpikir bagaimana sih caranya ini supaya kayak budaya atau yang kental atau misalkan asli dari Korea Selatan itu kita bisa tingkatkan. Karena pada saat itu juga kan dulu itu kan sudah di Korea Selatan itu melalui pasar gelap itu masuk yang namanya kayak anime, manga, itu digandrungi di Korea Selatan, anime, manga sama J-pop, Jepang pop seperti itu. Nah, itu masuk dalam pasar gelap. Nah, itu sangat diminati orang-orang Korea Selatan. Nah, sini berpikir Kementerian Kebudayaan pemerintah gitu kan, bagaimana caranya supaya apa yang bisa diangkat dari kebudayaan kita sendiri di negara kita sendiri. Dan juga mulai dari pendidikan dia buka 300 lebih gitu kan, dan dia buka beasiswa, terus dia buka kesempatan bagaimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa ini mau minat masuk dalam jurusan ini kayak jurusan tentang mengembangkan kebudayaan sendiri, kayak bisa dibilang kayak sastra Indonesia lah. Mungkin kalau di Indonesia kan kayak kita belajar tentang budaya sendiri kan. Dan pada tahun 1999 itu baru kita produksi ada satu film bisa dibilang kayak drama pertama yang booming pada saat itu, dan itu mengalahkan popularitasnya film Titanic yang ada di Korea Selatan. Kan di Korea Selatan itu kan meroket itu film Titanic, tapi pas debut keluar ini film yang judulnya Sinri, bisa dicek Sinri, judulnya Sinri gitu kan, 1999 itu meroket ini dan mengalahkan popularitas filmnya Titanic pada saat itu di Korea Selatan. Jadi memang kalau bisa dibilang Korea Selatan itu menurutku memang sudah pikir matang-matang untuk bagaimana ini perkembangan ngangkat tentang budayanya sendiri. Berarti apa yang bisa dihasilkan? Berarti Indonesia belum berpikir matang-matang. Ya, menurutku Indonesia bisa. Sekalipun misalkan tidak menyerap misalkan kalau ada budaya-budaya luar misalnya kayak Barat atau misalnya dari Korea Selatan ataupun itu coba gali sendiri menurutku apa kira-kira yang bisa ada banyak sih sebenarnya kebudayaan yang bisa kira-kira diviralkan. Seperti itu. Mungkin bisa misalkan tentang film dan sebagainya, tapi kita angkat hal-hal yang bisa dibilang kayak enggak kelihatan banget bahwa ini kayak ke Korean ke barat-baratan dan lain banyak sebenarnya. Tinggal itu sebenarnya PR-nya kementerian yang pemerintah yang bahas tentang industri kreatif. Mungkin Menteri Kebudayaan kita dulu udah berpikir ya. Menteri Kebudayaan Korea Selatan kan, Menteri Kebudayaan Korea Selatan kan tadi bilang berpikir. Ya, berpikir dari awal bagaimana mengembangkan industri ini. Sejarah budaya dan pemerintahan. Itu yang benar-benar saya sedikit. Sebenarnya saya amatir sebenarnya masih belajar ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Benarkah jika ketenaran para artis Korea Selatan didukung dengan wajah mereka yang bening? Soalnya banyak putih bening begitu. Soalnya glowing bahasa milenial sekarang ya. Soalnya banyak penonton itu melihat
kok ini satu artis ini mukanya sama dengan artis yang satu ini, apakah mereka satu brand produk kecantikan yang sama apa gimana? Apakah memang ada bekalnya memang, atau sudah dibekali dari entertainnya itu bahwa ini lu pakai produk ini supaya cantik kinclong seperti itu? Emang ada kayak begitu? Soalnya bening semua kelihatan. Seperti ini, kalau di Korea Selatan bayangkan anak-anak SMA saja itu, anak-anak SMA sudah biasanya dikasih hadiah ulang tahun ketika dia sudah beranjak 17 tahun kalau tidak salah. Biasanya hadiah ulang tahunnya itu ketika orang tua yang tawarkan, mau nggak operasi plastik, misalkan itu hal lumrah biasa itu terjadi di Korea Selatan. Itu biasa-biasa, dianggap biasa nih. Misalkan agak pesek-pesek sedikit, mau dikasih mancung, tergantung personalnya si anak itu mau tidak gitu kan. Misalkan bola matanya kan sipit gitu kan, sipit, mau agak dilebar-lebarin sedikit, seperti itu. Terserah alis, bibir dan lain sebagainya, operasi plastik itu mungkin ya orang biasa lihat, perasaan sih pernah lihat ini, padahal orang yang berbeda, kayak mirip wajahnya. Terus kalau produk-produk misalkan yang kasih bening, glowing, tentu karena orang Korea Selatan itu dia pakai skincare-nya itu bukan satu produk saja, bukan satu produk, tapi ada banyak. Ada banyak produk yang produk-produk kecantikan. Sampai kalau idol Korea itu ya bukan bilang hampir setiap pekan sekali mungkin, atau mungkin setiap hari, nggak tahu lah, itu ke klinik pastinya untuk ini setiap lebih glowing. Susah amat ya, anak muda Indonesia aja tinggal pakai B12. Karena memang begini, karena selain wajah ya, selain penampilan wajah penampilan jadi diperhatikan. Di Korea sekarang itu lagi ngetren kayak outfit, mereka itu lagi style seperti itu, penampilan diperhatikan seperti itu. Itulah kemudian kayak banyak idol pemeran drama ya, aktor misalnya kayak Park Song Joon, Song Joong Ki, Lee Min Ho, Choi Woo Sik gitu kan, ganteng. Mana kayak kalau kelihatan kan kalau kita lihat kayak masih umur 20-an. Iya, umur 20-an, padahal umurnya itu kan kayak sudah 30-an, umurnya 30-an, mau 40 kayak Lee Dong gitu kan, udah mau 40 atau udah 40 nggak tahu. Nah itu kayak masih kelihatan mukanya masih. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kalau Bung Ahmad nonton atau menyaksikan penampilan mereka yang good looking, Anda merasa tertular good looking juga nggak? Atau Anda berpikir bahwa kayaknya besok saya harus seperti ini nih? Iya pasti, terbius. Ya, tidak tahu juga kenapa, karena apalagi sebelumnya pas masih fanatik ya. Waktu begini, nonton drama kan disuguhkan dengan kayak iklan-iklan, biasanya masuk terisikan iklan kayak pakai skincare lah, pakai ini, terus kayak style ini, kayak makan misalkan food gitu kan. Terus kayak terbius dari apa yang ada yang disuguhkan oleh drama-drama tersebut, atau bahkan pada saat idol misalkan kayak tampil dan sebagainya kan. Kayak misalkan skincare. Kalau misalkan dikatakan saya pakai skincare, pakai skincare karena kenapa? Kayak di Korea itu kayak gini. Skincare enggak kayak misalkan skincare yang maksudnya yang kayak terlalu over, pakai ini pakai itu. Pakai sabun cuci muka, terus pakai dulu ribet sampai sekarang enggak. Yang penting udah cuci muka, sudah pakai krim, sudah seperti itu. Dan dulu kadang-kadang saya pakai sheet mask. Sheet mask itu kan yang udah dibuka baru langsung ditempel. Udah. Itu dia kalau udah kering dibuka seperti itu. Itu salah satu budaya Korea. Artinya apa yang disuguhkan kita mulai ditiru gitu kan. Misalkan makanan okots. Jadi makanan itu kayak misalkan ada samyang dulu, ada produk samyang gitu kan. Mie. Ada yang dijual kan di supermarket kan, ada yang dijual. Nah, dulu masih fanatik-fanatiknya saya coba makan. Harganya berapa? 20-an. Seperti itu, ada banyak lah pokoknya jenis-jenis kayak makanan-makanan mie, ramen gitu kan, ada tteokbokki gitu kan, dijual juga. Pokoknya dicoba produk Korea. Dulu fanatik gitu. Lagu seperti itu. Jadi apa sih namanya itu? Ya diserap pasti itu ada. Kayak pakai. Misalkan ada satu brand, contoh yang saya gunakan sekarang ya, kayak ada skincare lah, mencuci muka gitu kan, itu saya masih gunakan karena misalkan
bukan karena apa ya, bukan karena mungkin idol Korea atau aktor Korea itu mempromosikan itu. Iya. Ya ini kan Tapi produk karena Indonesia. memang- Ya, nah ini produk Indonesia jadi masalah. Tapi karena kok dipromosikan oleh sama idol sama aktor, oke sebenarnya. Karena cara produk yang digunakan oleh idol, ini idol kalian di Suara dari kita punya produk juga, namanya British Propolis. Ya. Jadi ini obat kesehatan penyakit dalam luar, insya Allah mantap. Jadi kalau kalian mau pesan atau mau cari tahu tinggal informasi tentang British Propolis, silahkan hubungi media sosial saya ada di bawah. Kalau ini keuntungannya apa? Yang mana saja? Ya, banyak manfaatnya ya, kayak moodmu bisa bagus lagi, dan tadinya agak baik apa segala macam. Lagi bad mood, Dari bad mood, langsung konsumsi British Propolis langsung moodnya bagus. yes of course. Kalau untuk cara konsumsinya, oh ini 4 sampai 5 tetes. Ya, pokoknya kalau informasi selengkapnya lo tinggal hubungi aja media sosial saya di bawah, oke? Itu aja. Nah, kita masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Ini paling sering ditanyakan oleh para kritikus anti drama Korea Selatan. Ya. Ini sebagai Anda yang pernah bergelut tahu ya tentang kebiasaan mereka dari artis-artis yang Anda tonton, Anda harus jawab pertanyaan mereka. Oke, siap ini. Kalau kita tahu ada yang mengatakan gajah itu mati meninggalkan gajah. Artis Korea Selatan mati dia meninggalkan apa? Dari gajah ya Mati meninggalkan gading. jadi Nah, artis Korea. Korea mati meninggalkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode pertama ini. Semoga Ramadan kalian, ibadah kalian berjalan lancar. Ini hari pertama bulan puasa, tetap semangat. Kita ketemu lagi pekan depan di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.